ujian kenaikan kelas nanti. Nah, kenapa kakak review mulai dari sekarang? Karena kalau pas kelas tambahan aja tuh nggak mungkin terkejar, ya kan? Materi kita banyak apa? Asam basa, larutan penyangga, hidrolisis, KSP, sama titrasi. Nah, ada 5. Akan ragu koloid iya apa tidak. Tapi kalau tengok dari SMA 2 nggak masuk koloid. Kalau di revisi sama Fadil kayak mana? Enggak juga. Titrasi enggak juga masuk. Nah, setidaknya berarti kan ada sekitar 4 materi kita tuh, ya kan? Asam basa, penyangga, hidrolisis sama KSP. Itu materi yang sama. Nah, 4 materi itu nggak mungkin terkejar dalam satu pertemuan. Jadi makanya dari sekarang kakak angsur materi dari awal dulu. Untuk rumus dan tipe-tipe soal yang sering keluar pada saat ujian gitu. Oke. Oke, yang pertama itu adalah teori asam basa. Nah, teori asam basa ada berapa? Ada 3. Yang pertama itu ada namanya teori Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius ada asam, ada basa. Nah, menurut Arrhenius, asam itu adalah zat yang menghasilkan ion H+. Maka, ketika suatu zat kita reaksikan di dalam air, misalkan di sini kita punya zatnya Ha. Ketika zat Ha kita reaksikan di dalam air, maka dia akan membentuk ion H+ dan ion amin. Nah, dengan adanya ion H+ inilah Arrhenius mengatakan bahwa Ha ini bersifat asam. Oke. Yang kedua, untuk basa. Nah, basa itu adalah zat yang menghasilkan ion OH-. Nah, artinya jika suatu zat kita reaksikan, dia membentuk ion L+ tambah OH-. Karena ada ion OH- di dalam zat tersebut, maka zat si LOH ini disebut sebagai basa. Oke. Yang kedua, itu ada namanya teori Bronsted-Lowry. Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam itu apa? Asam itu adalah zat yang memberikan satu buah proton. Proton itu apa? H+. Iya. Atau asam disebut juga sebagai donor proton. Nah, yang kedua ada apa? Basa. Kalau ada yang memberi, maka harus ada yang menerima. Maka basa itu adalah zat yang menerima proton atau ion H+. Nah, karena basa menerima, istilahnya dia disebut sebagai akseptor proton. Nah, di dalam teori asam basa Bronsted-Lowry itu
itu kita mengenal istilahnya pasangan asam basa konjugasi. Jadi intinya yang namanya pasangan pasti dia harus memiliki unsur-unsur yang sama, ya kan? Nah, pasangan berarti di sini ada namanya asam konjugasi sama basa konjugasi. Kenapa tambah lama tambah banyak menghapus? Nah, asam konjugasi itu adalah basa yang telah bertambah satu buah H+. Sedangkan basa konjugasi itu apa? Asam yang kekurangan satu buah H+. Iya. Nah, boleh kita lihat contohnya. Nah, misal misalkan di sini kakak ngasih contoh CH3COOH ditambah H2O menjadi CH3COO- ditambah H3O+. Nah, kira-kira yang menjadi pasangan di sini siapa saja? Iya, CH3COOH dengan CH3COO-, H2O dengan H3O+. Salah jawatan. Nah, CH3COOH dengan CH3COO-. Yang awalnya ada H di belakang kemungkinan berkurang. Nah, yang awalnya ada H kemudian berkurang, artinya H-nya setelah diberikan. Berarti CH3COH ini bersifat asam. H2O-nya yang bersifat basa. Nah, asam kekurangan 1 H+ kita sebut sebagai basa konjugasi. Basa bertambah 1 H+, maka kita sebut sebagai asam konjugasi. Satu lagi ciri khas dari teori asam basa Bronsted-Lowry itu adalah dia menggunakan tanda panah bolak-balik. Jadi kalau dia menggunakan tanda panah bolak-balik, pasti itu reaksi untuk asam basa Bronsted-Lowry. Nah, jadi misalkan di soal dikasih 3 reaksi, kita disuruh mengurutkan mana yang Arrhenius, Bronsted-Lowry sama Lewis. Yang pasti ciri khasnya apa? Kalau untuk Bronsted-Lowry cari yang ada tanda panah bolak-balik. Oke. Nah, baru teori yang ketiga itu adanya teori Lewis. Ya. Menurut Lewis, asam itu apa? Menurut Lewis, asam adalah zat yang menerima satu pasang elektron atau disebut juga sebagai akseptor elektron. Sedangkan basa itu adalah zat yang memberi satu pasang elektron atau dia disebut sebagai donor elektron. Nah, untuk basa dia punya syarat. Apa syaratnya? Syaratnya dia harus punya minimal satu pasang elektron bebas. Karena kalau dia tidak punya pasangan elektron bebas, maka dia tidak bisa memberikan kepada si asam.